Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli dari kelas Manajemen D tingkat 2 semester 4 Universitas Galuh Prodi Manajemen. Nah, kali ini saya mau memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari Komputer Bisnis 2. Untuk tugas pertama yaitu mencari artikel tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen. Nah, untuk mencari artikelnya saya memakai Google Cendekia dengan keyword sistem informasi. Ini dia artikel-artikelnya. Saya pilih yang ini ya. Nah, dari artikel ini kita dapat mengetahui sistem informasi. Di sini terdapat beberapa definisi sistem informasi dari beberapa ahli. Menurut Hall 2001, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada pemakai. Nah, apa sih contoh sistem informasi itu? Dalam artikel ini, contoh sistem informasi yaitu ada sistem reservasi pesawat terbang, ada juga sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, dan ada juga sistem layanan akademis berbasis web. Untuk artikel yang lebih lengkap lagi, saya akan mencoba artikel yang ini nih. Karena tadi artikelnya kurang lengkap, hanya mengenai sistem informasi saja. Nah, dalam artikel ini terdapat pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen bukan merupakan hal baru. Ruang lingkup SIM sebenarnya tertuang pada 3 kata pembentuknya, yaitu sistem, informasi, dan manajemen. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk suatu kesatuan dalam usaha mencapai satu tujuan. Nah, dalam perusahaan yang dimaksud elemen dari sistem adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier, konsumen yang saling terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan usaha. Nah, dari semuanya, para ahli telah memberikan rumusan tentang sistem informasi manajemen. Yang pertama dari Krung David 1989, yaitu SIM adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi. Dan untuk pengertian yang kedua, menurut Stoner 1996, sistem informasi manajemen merupakan metode formal yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, operasi secara efektif, dan pengendalian.
Nah, dari artikel ini dari pengertian-pengertian, maksud saya dari pengertian-pengertian SIM di atas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Nah, dalam artikel ini juga sistem manajemen informasi memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas terstruktur, menyediakan laporan, fokus pada event-event internal. Nah, kita ambil satu contoh sistem informasi manajemen dari artikel ini. Satu contohnya yaitu sistem informasi registrasi dan pembayaran kuliah. Gimana sih sistem informasi registrasi dan pembayaran kuliah itu? Nah, sistem ini dibangun untuk melakukan pencatatan dan menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan pengambilan jumlah mata kuliah dan sistem kredit semester yang dilakukan oleh para mahasiswa. Sistem ini juga dapat menghitung berapa banyak mahasiswa yang melakukan registrasi, mencetak daftar nilai, dan presensi. Titik dari sistem ini terletak pada pemodelan database, di mana satu mahasiswa dapat mengambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah dapat diambil oleh banyak mahasiswa. Dan untuk sistem informasi akuntansi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih akuntansi itu. Jadi, akuntansi dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan, penyediaan jasa berupa informasi keuangan, kuantitatif suatu unit organisasi, dan cara penyampaian laporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Itu menurut Suwaryono 2011. Nah, yang kedua, apa sih itu sistem akuntansi? Menurut Mulyadi 2001, mengartikan sistem akuntansi sebagai organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang memudahkan manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Nah, untuk sistem informasi akuntansi atau SIA didefinisikan menurut Dandago dan Rufai 2013. Sistem informasi akuntansi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Nah, dari ketiga pengertian di atas, dari sistem dan sistem akuntansi juga sistem informasi akuntansi itu saling keterkaitan. Ini model umum sistem informasi akuntansi, terdapat gambarnya. Untuk tahap pertama dalam proses sistem informasi akuntansi adalah pengumpulan data. Pada tahap ini dipastikan bahwa data yang dimasukkan atau data yang dimasukkan harus berasal dari sumber yang benar dan terbebas dari kesalahan material. Lanjut untuk tahap kedua. Tahap selanjutnya adalah menyimpannya di pengelolaan database atau database manajemen yang nantinya akan dapat diproses menjadi informasi. Aktivitas pemrosesan data menjadi informasi dapat berlangsung mulai dari tahap sederhana hingga cara pemrosesan yang kompleks. Nah, hasil informasi yang diperoleh dari pengolahan data
akan dilanjutkan ke pengguna akhir eksternal dan pengguna akhir internal. Termasuk dalam kategori pengguna akhir eksternal yaitu seperti kreditur, stakeholder investor, institusi pemerintah, penyuplai dan pelanggan. Nah, adapun yang termasuk dalam kategori pengguna akhir internal yaitu manajemen di setiap tingkat keorganisasian. Nah, untuk tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi akuntansi sangat diperlukan bagi pemakai akuntansi, yaitu pihak luar perusahaan atau pihak intern perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan sistem yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas informasi, memperbaiki kepengendalian intern, minimalkan biaya berkaitan. Selain itu, tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari, mendukung pengambilan keputusan manajemen, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban, dan mengurangi ketidakpastian. Nah, itu dia artikel-artikel yang saya dapat dari Google Cendekia. Lanjut ke tugas yang kedua. Dilanjut untuk tugas kedua. Dalam tugas kedua ini harus menjelaskan tentang saham. Juga terdapat beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama yaitu saham itu apa? Saham dalam Wikipedia adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam, bentuknya jamak, ashum, atau suhmah yang artinya bagian-bagian kepemilikan. Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Untuk pertanyaan kedua yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen pasar terbagi 3 jenis yaitu yang pertama Untuk pertanyaan kedua yaitu segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen pasar terbagi 3 jenis yaitu yang pertama pasar reguler, yaitu segmen pasar yang pembentukan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Lalu pasar negosiasi yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya dilakukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan pialang jual dengan pialang beli. Dan yang ketiga, pasar tunai, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Sistem pembayarannya melalui penyerahan uang secara tunai. Untuk pertanyaan kedua,
segmen saham berdasarkan perusahaan. Segmen pasar terbagi 3 jenis. Yang pertama, pasar reguler, yaitu segmen pasar yang membentukkan harganya melalui proses lelang dan secara terus-menerus berdasarkan kekuatan pasar. Yang kedua, pasar negosiasi, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya dilakukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan pialang jual dengan pialang beli. Yang ketiga, pasar tunai, yaitu segmen pasar di mana pembentukan harganya sama dengan pasar reguler. Sistem pembayarannya melalui penyerahan uang secara tunai atau cash and carry. Untuk pertanyaan ketiga yaitu laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya ambil contoh dari laporan keuangan 10 tahun terakhir PT Unilever terbuka. Jika kita ingin membeli sebuah saham perusahaan, kita harus dulu baca laporan keuangannya. Laporan keuangan perusahaan adalah dokumen pertama yang harus dibaca seorang investor di pasar modal. Untuk laporan 10 tahun terakhir PT Unilever, yang saya lihat di tahun 2010 dan 2009 ini, ada beberapa yang meningkat labanya. Nah, hal tersebut menjadikan faktor peluang mendapat untung jika kita membeli saham pada PT Unilever ini. Faktor lain yang mempengaruhi naik turunnya saham yaitu ada faktor eksternal, terdapat ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia. Contohnya ketika inflasi terkerek naik, harga saham akan bergerak. Selanjutnya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Yang kedua ada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Yang ketiga ada panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Kebijakannya disahkannya UU Cipta Kerja contohnya menjadi mendorong laju IHSG beberapa waktu lalu. Dan yang terakhir ada kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar. Nah, dan aksi bandar saham tersebut membuat investor shock sehingga menjual saham karena panik. Akibatnya harga saham turun akibat tekanan jual. Baik, untuk yang kelima, daftar saham menurut Abjad. Ada banyak sekali daftar-daftar saham dan nama perusahaan di Indonesia dari A sampai Z. Kurang lebih ada sekitar 700 nama-nama saham di Indonesia. 720. Untuk yang keenam, istilah dalam saham seperti HK, HQ, bearish, dan bullish. HK yaitu hajar kanan atau beli pada harga offer atau harga penawaran. Dan HQ hajar kiri atau jual di harga bid permintaan atau di bawahnya. Dan bearish adalah kondisi pasar yang sedang turun, sedangkan bullish kondisi pasar yang sedang naik. Ada juga cuan kotos-kotos sama dengan mendapatkan untung yang besar. Ada juga cuci piring, yaitu ketika harga saham sudah naik tinggi dan kita baru masuk, kemudian harga turun dan kita yang kebagian ruginya. Ada juga downtrend, yaitu tren saham yang turun. Ada juga pom-pom,
ajakan membeli suatu saham tapi yang mengajak menjual saham tersebut. Untuk pertanyaan terakhir yaitu nabung di bank versus nabung saham. Nabung di bank atau nabung saham, kalau berbicara keuntungan, memang semuanya pasti untung. Namun, keuntungan menabung di bank tidaklah besar seperti nabung di saham, tetapi resikonya juga lebih kecil dibandingkan kita nabung saham. Berbeda halnya jika kita menabung saham, menabung di saham memiliki keuntungan yang besar. Tapi perlu diingat, imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbal hasil seperti yang kita inginkan. Terkadang kita mendapatkan untung yang besar atau kecil, bahkan sama sekali kita tidak akan mendapatkan untung. Nah, untuk tugas ketiga, kita diharuskan menginstal aplikasi dan kita harus login pada aplikasi saham tersebut, yaitu aplikasi RTI Bisnis, Talkbit, dan NeoHots. Yang pertama RTI Bisnis dulu. Nah, di aplikasi RTI Bisnis ini terdapat menu trade untuk kita belajar simulasi saham. Dan untuk market di sini kita bisa mengetahui informasi indeks harga saham gabungan perharinya. Di sini kita dapat melihat saham-saham yang sedang turun atau sedang naik, dan untuk yang merah ini saham sedang turun, dan untuk yang hijau ini saham sedang naik. Dan di watchlist ini kita harus login dulu. Saya sebelumnya belum mempunyai akun. Email, password, salah. Nomor handphone, yes, register aja. Kita buka email. Nah, ini dia emailnya datang. Sukses. Kita buka lagi aplikasinya.
Nah, ini sudah masuk, sudah login, dan kita bisa buka menu watchlist. Nah, untuk menu watchlist ini kita dapat membuat daftar saham-saham yang kita mau pantau pergerakannya. Jadi misalkan kita mau pantau saham nih, kita bisa tulis di sini saham apa aja yang mau kita pantau pergerakannya gitu. Dan untuk menu movers, ini menu mover ini informasi aktivitas pergerakan saham yang bisa terlihat dengan waktu per hari, per minggu, bulan, sampai 5 tahun yang lalu. Jadi pergerakannya kita bisa lihat dari movers ini. Ini kita bisa putar HP kita dan akan muncul ini. Pada menu chat ini dapat menganalisa teknikal saham. Kita kembalikan lagi. Dan untuk currency, ini pada menu ini kita bisa mengetahui info nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara besar lainnya. Nah, pada menu ini kita dapat mengetahui harga komoditas seperti emas, perak, ataupun yang lainnya. Nah, pada menu news ini kita dapat mengetahui update-update terbaru dari berita-berita, bukan hanya berita tentang saham-saham, tetapi dapat berita dari seperti Bank Indonesia, DPR, dan Bursa Efek seperti itu. Nah, untuk di menu kalender ini tuh kita dapat informasi tentang perusahaan mana saja yang melakukan event-event seperti pengadaan bonus atau pembagian dividen. Kita dapat mengetahuinya di menu kalender ini. Nah, untuk aplikasi kedua ada Stockbit. Kita daftar dulu. Daftar langsung dengan Google ya, supaya mudah. Ya, Yuli Purnama. Passwordnya samain. Kita tunggu dulu kode verifikasi dikirim melalui SMS-nya. Verifikasinya muncul 5812, kita masukkan saja 12 selanjutnya. Lewati saja ya. Oke. Oh, di sini kita langsung bisa memilih saham mana Pak yang dijadikan favorit kita. Kita harus tahu dulu nih saham-saham mana yang bagus buat kita pantau. Baik, itu dia tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan semuanya sudah selesai.
Saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.